Haji Muhammad Arifin Ilham. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham merupakan salah satu pendakwah terkenal di Indonesia yang mempunyai banyak jamaah. Ia juga merupakan pendiri dari Majelis Taklim Az-Zikra. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham lahir di Banjarmasin, tanggal 8 Juni tahun 1969. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, dan dia satu-satunya anak lelaki. Ayah Arifin Ilham masih keturunan ke-7 Syah Al-Banjari, ulama besar di Kalimantan, sementara ibunya, Hajah Nurhayati, kelahiran Haruyan, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Setahun setelah menikah, pasangan ini melahirkan putri pertama mereka tahun 1967. Karena anak pertama mereka perempuan, betapa bahagianya mereka ketika anak keduanya adalah laki-laki. Ibunya yang bernama Nurhayati mengatakan bahwa saat hamil anak keduanya itu, ia merasa biasa-biasa saja, tidak ada tanda-tanda khusus. Hanya saja, berbeda dengan keempat putrinya, saat dalam kandungan, bayi yang satu ini sangat aktif. Tendangan kakinya pun sangat kuat, sehingga sang ibu acap kali meringis menahan rasa sakit. Bayi yang lahir tanggal 8 Juni tahun 1969 itu kemudian diberi nama Muhammad Arifin Ilham. Berbeda dengan keempat saudaranya yang lain, yang saat lahir berat mereka rata-rata 3 kg lebih. Bayi yang satu ini beratnya 4,3 kg dengan panjang 50 cm. Anehnya, bayi itu sejak lahir sudah bergigi di rahang bagian atasnya, kenang Nurhayati. Bayi itu selanjutnya tumbuh sehat. Usia setahun sudah bisa berjalan dan tak lama ia mulai bisa berbicara. Saat berusia 5 tahun, Arifin Ilham dimasukkan oleh ibunya ke TK Aisyah dan setelah itu langsung ke SD Muhammadiyah tidak jauh dari rumahnya di Banjarmasin. Saat masih di SD itu ia tergolong pemalas dan bodoh. Kata orang Banjarmasin, ia itu orangnya babal. Ia baru bisa baca tulis huruf Latin setelah kelas 3. Saat bersekolah di SD Muhammadiyah, ia hanya bersekolah di sana sampai kelas 3 dan dikeluarkan karena berkelahi melawan teman sekelasnya. Agar tidak berkelahi lagi, oleh ayahnya ia kemudian dipindahkan ke SD Raja Wali. Rumah tempat tinggal orang tua Arifin Ilham terletak di Simpang Kertak Baru RT 7, RW 9, Kota Banjarmasin, tepat di sebelah rumah neneknya. Sebagai pegawai Bank BNI 46, ayahnya seringkali bertugas keluar kota Banjarmasin, kadang-kadang sampai 2-3 bulan. Ayahnya mengakui bahwa ia tidak banyak berperan mendidik kelima anaknya, sehingga akhirnya yang banyak berperan mendidik Arifin Ilham adalah istri dan ibu mertuanya. Cara mendidik kedua orang tua itu keras sekali, dan kalau menghukum dengan cubitan dan pukulan yang keras dan sakit. Ustadz Arifin Ilham termasuk seorang penyayang binatang. Di rumah ibu angkatnya di Jakarta, ia banyak memelihara binatang, antara lain burung hantu, kera, dan ayam kate. Awal April tahun 1997, ia diberi seekor ular hasil tangkapan warga kampung yang ditemukan di Semak Belukar. Karena kurang hati-hati, Ustadz kondang ini pernah digigit binatang melata itu. Namun, ia tidak menyadari kalau dirinya keracunan. Melihat kondisi anak angkatnya yang makin parah, Nyonya Cut mencoba mendatangi RS Saint Carolus Jakarta Pusat. Arifin Ilham langsung ditempatkan di ruang ICU.
dengan pertolongan Allah. Setelah 1 bulan 5 hari pihak rumah sakit menyatakan ia telah melewati masa kritis dan memasuki masa penyembuhan. Walaupun kondisinya telah jauh lebih baik, Arifin Ilham mengalami perubahan pada suaranya. Menurut analisa dokter, hal ini disebabkan oleh selang dalam mulutnya untuk waktu yang cukup lama. Tapi tidak ada yang mengetahui rencana Allah. Justru dengan suaranya itu, Arifin Ilham menjadi lebih mudah dikenal para jamaah hanya dengan mendengar suaranya. Arifin Ilham, selama masa kritis mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat luar biasa. Di alam bawah sadarnya ia merasa berada di sebuah kampung yang sangat sunyi dan sepi. Setelah berjalan-jalan sekeliling kampung, ditemuinya sebuah masjid, yang kemudian dimasukinya. Di dalam masjid ternyata sudah menunggu 3 saf jamaah dengan mengenakan pakaian putih. Salah satu jamaah kemudian memintanya memimpin mereka berzikir mengingat Allah. Keesokan harinya ia kembali bermimpi. Kali ini ia merasa berada di tengah kampung yang penduduknya berlarian ketakutan karena kedatangan beberapa orang yang dianggap sebagai jelmaan setan. Melihat kehadirannya, para penduduk pun berteriak dan meminta dirinya menjadi penolong mereka mengusir setan-setan tersebut. Hari berikutnya ia kembali bermimpi. Kali ini ia diminta oleh seorang bapak untuk mengobati istrinya yang sedang kesurupan. Mendengar permintaan bapak tersebut, Arifin Ilham bergegas, tapi Allah berkehendak lain. Istri bapak tersebut ternyata telah meninggal sebelum sempat ditolong Arifin Ilham. Berbekal pengalaman gaib yang ia alami, Arifin Ilham pun memantapkan hatinya untuk menjadi pengingat manusia agar tidak lupa berzikir. Banyak kegiatan agama yang dilakukannya. Salah satu yang paling berkesan adalah memimpin zikir untuk para narapidana di Cipinang. Menurut Arifin Ilham, kegiatan ini memberikan dampak yang sangat dalam. Sehingga banyak di antara narapidana tidak sanggup membendung air matanya, menyesali dosa-dosanya. Di lain waktu, ia bertemu dengan Wahyuniati Al-Wali, seorang muslimah yang taat, yang kemudian menjadi pendampingnya. Tidak berapa lama setelah pertemuan itu, ia bermimpi di depan Ka'bah dengan Yuni berdiri di sampingnya dengan menggunakan baju putih bersih. Dengan penasaran, pagi harinya ia menelepon Abah. Panggilan Arifin Ilham untuk ayahnya, menanyakan perihal mimpinya. Abahnya mengartikan bahwa Yuni adalah jodoh yang diberikan Allah kepadanya. Maka keduanya pun naik ke pelaminan pada tanggal 28 April tahun 1998. Yuni yang ternyata adik kelasnya di Visipol UNAS, menilai sosok suaminya sebagai seorang yang baik, romantis, penyayang, pintar, dan kuat landasan agamanya. Kemudian pada tahun 2010, beliau menikah lagi dengan wanita bernama Rania Bawazier pada tahun 2010. Di tahun 2017, Ustadz Arifin Ilham menikah untuk ketiga kalinya. Istri ketiganya bernama Umi Atar. Dalam kesehariannya, Ustadz Arifin Ilham diketahui terbiasa bangun salat tahajud tiap pukul 3 pagi hingga subuh. Sekalipun ia tidur hanya sekitar 3 jam, tapi saat berada di kendaraan menuju tempat acara zikir, ia menyempatkan diri untuk tidur di mobil. Setiap acara zikir yang dipimpinnya selalu dipadati jamaah dari berbagai kalangan dan status. Pendiri majelis zikir Az-Zikra ini diketahui menderita penyakit kanker kelenjar getah bening. Ia diketahui beberapa kali masuk rumah sakit karena penyakit kankernya di rumah sakit di Malaysia.
Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia di Rumah Sakit Penang, Malaysia pada tanggal 22 Mei tahun 2019 pada pukul 23.20 waktu Malaysia. Sebelum meninggal, Ustadz Arifin Ilham sempat menuliskan wasiat yang menyebutkan bahwa ketika ia wafat, ia ingin dimakamkan di dekat sebuah masjid di wilayah Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, serta ingin disalatkan sebanyak 2 kali di 2 masjid yang berbeda.